Hai guys, balik lagi di K-Popcast episode 3. Gimana kabarnya kalian berdua? Aman? Sehat? Baik, sehat terus. Di episode kali ini kita mau nyebutin 15 lagu K-pop terbaik versi kita di tahun 2022. Betul. Tapi sebelum kita mulai, ada yang mau diberitahukan sama Bang Isan. Oke, seperti biasa guys, yang ngikutin gua dari lama nih, Win, nih udah tahu kalau gua sering bikin list kayak begini di setiap pertengahan tahun atau di akhir tahun gitu. Dan sebelum gua mulai, gua selalu ngomong ini karena takutnya ada penonton-penonton baru. Gua kasih tahu sama kalian yang nonton ini judulnya adalah 15 lagu K-pop terbaik pilihan kita. Sekali lagi gue ulang, pilihan kita. Ingat, setiap orang itu seleranya beda-beda. Apa yang kita suka belum tentu lu suka. Apa yang lu suka belum tentu kita suka gitu. Jadi kalau nanti di list kita ternyata idol lu nggak ada atau lagu favorit lu nggak ada, nggak usah marah, oke? Karena ini kan pilihan kita, bukan pilihan lu gitu. Kalau lu mau yang ada sesuai dengan kemauan lu, ya lu bikin sendiri gitu. Atau tulis aja di kolom komen favorit kalian atau yang terbaik versi kalian siapa, biar orang-orang lain bisa baca dan bisa tahu lagu-lagu bias lu gitu. Sekali lagi di pilihan kita, oke? Ya. Oke, langsung aja Win, kita mulai peringkat 15. Ya, peringkat 15 versi kita ada Psy featuring Suga dengan judul lagunya Dead Dead. Nah, gimana nih komenannya tentang lagu Dead Dead menurut kalian? Pastinya Dede tuh keren banget ya Bang. Kolaborasi antara Psy yang emang lagunya juga selalu ikonik sama Suga. Suga dari BTS yang emang kalau nyiptain lagu juga nggak pernah gagal ya. Terus lagunya tuh cocok banget sama Psy ya Bang ya. Yang kaget adalah lagu ini ciptaan Suga kan? Nah iya. Wah. Ciptaan Suga dan dia tadinya nggak ada rencana buat collab sama Psy ya. Maksudnya dia ngerasa lagunya lebih cocok untuk dibawain Psy gitu. Nah, itu yang gue kaget sih. Seorang Suga bisa nyiptain lagu yang malah fit in atau cocok untuk Psy gitu. Iya betul. Terus Suga juga emang gak pernah gagal sih Bang kalau collab sama Suga. artis lain. Iya betul. Suga gak pernah gagal. Konsepnya juga bagus banget ya. Iya betul. Cowboy gimana asik gitu ya. Dan yang paling kaget emang ini lagu Psy banget tau gak sih? Iya bener, cocok banget sama gaya-gaya dia. Psy banget gitu, Iya. gaya-gaya Gangnam Style, gaya-gaya gentleman gitu. Padahal yang nyiptain Suga kan. Iya, Kok betul. bisa Suga bikin lagu tiba-tiba ini lagu cocoknya sama Psy nih, dikasih ke Psy gitu. Itu yang keren banget sih dari Suga. Dan lagunya emang seenak itu ya, apalagi part saut-sautannya saya sama Suga gitu. Itu gokil banget sih. Rapper Suga juga gak kalah asik ya. Iya, gak kalah asik, mantap Iya. banget. Oke, selanjutnya di urutan ke-14 versi kita ada TXT dengan lagunya Good Boy Gone Bad. Nah, gimana nih komenannya tentang lagu Good Boy Gone Bad menurut kalian? Oke, buat gua lagu TXT Good Boy Gone Bad ini sangat menyenangkan untuk didengar. Dan sekali lagi gua tuh sebenarnya suka TXT sejak mereka mulai masuk ke genre yang agak-agak punk rock gitu loh, sejak Love Song ya. Oh, Love Song. iya. Sejak itu pokoknya intinya. Yang konsep lamanya justru gua kurang suka gitu. Nah, sejak Love Song itu gua makin suka sama TXT gitu. Dan lagu Good Boy Gone Bad ini lagi-lagi membuktikan betapa hebatnya mereka gitu. Dengan lagu kayak gini, lagu yang lebih jantan, lebih rock, mereka bisa bawainnya bagus banget. Mereka bisa nge-kill lagu ini. Bahkan yang terbaru kemarin di SBS Gayo Dejun kan mereka tuh sempet di acara apa gitu dibilang lip sync gitu. Kemarin mereka ngegas banget nyanyinya. Mereka nyanyi ngegas banget saat ini nunjukin kalau mereka nggak lip sync gitu. Dan lagu ini emang cocok banget dibawain secara ngegas kan. Jadi ya itulah, pokoknya lagu ini harus masuk. Gue yang mempertahankan pokoknya harus masuk dalam 15 ini. Jadi keren banget untuk TXT. Mantep banget pokoknya lah. Selanjutnya di peringkat 13 versi kita ada Stray Kids dengan lagunya Maniac. Gimana nih pendapat kalian tentang lagu Maniac? Maniac tuh Maniac. Apa yang lu joget? Maniac itu genrenya asik banget ya Bang ya. Itu genrenya Stray Kids banget. Iya, Iya, Stray Kids banget. Stray Kids banget. Terus killing partnya di deep voice Felix, of course. Maniac ya, of course. Itu kalau lu nyobain nyanyiin Maniac secara benar ala Felix, sakit tenggorokan lu ya. Soalnya emang udah dalam Susah banget ya? dalam Iya, banget. betul. Dan lagunya itu benar-benar apa ya? Semangat banget aja gitu lagunya. Bikin semangat. Gue tuh kalau yang ngeliatin IG story gue pasti tahu. Gue kalau bikin atau bahas berita
yang beritanya semangat gitu pasti pakai lagu Maniac yang bagian Maniac Maniac gitu. Terus kayak kalau misalnya lagi nggak sengaja ke play itu lagu terus kayak Maniac langsung kayak pala tuh langsung langsung ikutin dance ya gitu. Iya gitu. That's why kita masukin Maniac di peringkat ke-13 guys. Selanjutnya di peringkat 12 versi kita ada Big Bang dengan lagunya Still Life. Nah, gimana nih pendapat kalian tentang lagu Still Life? Dari gua aja ya. Iya, VIP, ya kan? Buat gue lagu ini lagi-lagi nunjukin betapa hebatnya Big Bang. Big Bang adalah satu dari sedikit grup Korea yang bisa comeback dengan lagu model apa aja dan pasti laku. Bayangin lagu ini bahkan tidak dipromosikan dimanapun, cuman ngerilis lagunya di digital sama di YouTube, tapi lagunya bisa perfect all kill. Bisa banyak yang suka, banyak yang nonton. Emang lagunya sedalam itu, sebagus itu. Kekuatan Big Bang itu adalah di liriknya dan di vokalnya, di musiknya gitu. Jadi ya mereka sesantai itu gitu, tinggal ngeluarin dong lagu Still Life, udah banyak yang suka gitu. Tentang apa tuh Bang? Kalau gue boleh tahu liriknya tentang apa? Kalau lu tahu. Sedih, gak usah dibahas. Sedih. Apalagi Big Bang habis lagi pada Still kemarin Life. kita beritain kan. Oh, iya. Habis gak perpanjang Ya, kontrak. Intinya lagu Still Life pasti ngena banget sih. Iya. Yang versi Satu-satunya lagu- Daesungnya itu ya kan. Intinya itu Aduh. lagu satu-satunya lagu balad di list ini. Dan ya Big Bang idola gua, nggak mungkin nggak masuk sih, itu lagu enak banget aja gitu. Makanya masuk di peringkat 12. Lanjut Win. Ya. Nah, selanjutnya di peringkat 11 versi kita ada NCT Dream dengan lagunya Beatbox. Everywhere go, bring the beatbox. Oke, kenapa nih lagu Beatbox ada di peringkat 11? Kenapa? Ya karena memang pantas ya. By the way Lagunya- dulu sebelum Yumi ngelanjutin. Oh, ini iya. pilihannya sebenarnya nggak cuman beatbox ya. NCT Dream tuh antara Glitch Mode, terus juga Beatbox dan Candy. gitu. Dan hampir aja Candy yang kita masukin gitu. Cuman- antara beatbox dan Candy gitu. Cuman Ya, karena dia remake kan. iya, remake dari HOT, Dan lagu yang emang gak udah kalah terkenal. populer. Nah, dari dulunya makanya kita di sini masukin Jadi beatbox kita yang original dari NCT Dream-nya aja. gitu. Ya lagunya kan ringan terus candu banget ya Bang. Iya, ya. candu. Beatbox. Boom, cakap boom, cakap boom boom. Gue suka tuh bagian itu emang. Terus Bang, lagu Rame. ini tuh sebelum dirilis full ininya, full versionnya, Udah itu ada- tuh udah ada versi TikToknya Iya, yang pas challenge. bagian rapnya kan dibikin challenge TikTok kayak gitu. Jadi mungkin nggak heran kenapa lagu ini bisa bagus terus boom banget karena emang sebelum dirilis full dia udah ada iniannya, udah mancing buat ini lagu ini nih. Iya, Terus- dan Viral nih. dan gaya-gayanya hampir masih mirip-mirip Glitch Mode sebenarnya ya. Iya, Lagu yang apa ya? Killing partnya patah-patah gitu kan. Dan emang ini gaya NCT Dream banget gitu. Walaupun ditutup dengan Candy tahun ini yang nomor 1 di Melon itu sebenarnya Candy gitu. Tapi Cuma sekali lagi kita kita pilih Beatbox karena yang original dari NCT lagunya Dream, NCT gitu. Dream. Nah, udah saatnya nih masuk ke 10 besar. Yoi. Nah, di top 10 ada BI dengan lagu BT. When my eyes on you, 막힐 듯한 전율로, you know you get me loose. Gimana nih Bang? Nih, tentang lagu BT. Buat gua lagu Bita-Bita ini lagu comfortnya gua gitu. Penontonku pasti udah tahu kalau lagu-lagu modelan Bita-Bita ini lagu atau genre yang gua suka, lagu yang nggak klimaks aneh-aneh gitu, lagunya kayak dari awal sampai akhir gitu aja, tapi seru didengar dari awal sampai akhir gitu. Candu Dan ya, Bang? candu banget gitu, dan ya BI sekali lagi membuktikan kejeniusannya gitu. Walaupun dia udah nggak bergrup, walaupun dia sendiri, dia tetap bisa bikin lagu yang secandu lagu Bita-Bita Pagi gitu. nih lagunya juga lagu featuring ya. Iya, featuring siapa? Doha. Apa lu bacanya, intinya lagu featuring gitu. Iya. Tapi gue suka banget gitu. Bahkan dance-nya aja keren banget. Kan udah ngerilis MV, habis itu ngerilis dance-nya dan fit in banget sama lagu ini gitu. Jadi, ya makanya harus masuk di Bita-Bita karena emang sekeren itu sih buat gue, guys. Nah, selanjutnya di peringkat 9 versi kita ada Le Sserafim dengan Anti-Fragile. Oke, di peringkat 9 ada Anti-Fragile. Gimana nih pendapat kalian? Nah, menurut gue ya, karena gue suka banget sama lagu ini. Kita berdebatnya banget. panjang nih guys untuk Les Sserafim karena Ya, antara karena ini Fearless juga sama nggak kalah Fearless. enak, Fearless ya juga kan? nggak kalah enak. Fearless gitu. enak sebenarnya. Tapi Ya. akhirnya Anti-Fragile. Tuh, kenapa kita suka banget? Enak, maksudnya lagunya tuh vibes-nya enak banget buat joget gitu Iya, loh. dan cepet banget temponya ya. Nah, iya terus
walaupun kayak girl crush gitu, iya. tapi masih ada cute ya gitu. Iya, gabungan Maksudnya antara girl crush dan cute gitu cute, ya. iya benar-benar. Terus part Lovey partnya itu Kazuha ya? Iya, Iya, itu itu. kayak asik banget gitu. Iya, Walaupun enak sih. dibilang rap tapi nggak terlalu rap banget gitu. Gue tapi suka banget ngeliat dance version dari lagu ini sih. Cepet banget mereka ini tempo lagunya. Iya benar-benar Kan kan tadi tadi Fragile cepet banget terus gitu. goyangan. Iya. Ya. Itu ini banget seksi. Iya itu suka banget sih, makanya Tuh. Anti-Fragile sebenarnya susah nih guys nentuin Fearless sama Anti-Fragile karena memang sama-sama sekuat itu kan. Tapi karena Anti-Fragile mungkin lebih baru kita ngerasanya ya dan Iya. memang lebih apa ya? Lebih menambah semangat Terus gitu. makin banyak yang tahu Iya, Lesa Lesa juga gara-gara dari Anti-Fragile Iya. ini makanya kita milih Anti-Fragile. Iya. Oke, lanjut. Selanjutnya di peringkat ke-8 versi kita ada BTS dengan lagunya Run. Gimana nih pendapat kalian tentang lagu Run? Oke, buat gue awalnya kan BTS tuh comeback dengan Yet to Come ya. Iya. Hari ini Iya. sebenarnya B-side-nya gitu ya. Gue udah dengerin Run dan ya udah gitu. Gue suka lagu Run gitu, tapi Yet to Come masih yang kayak bahkan di list gue sebelumnya gue masukin Yet to Come gitu. Tapi setelah mereka akhirnya konser di Busan, terus bikin dance Dance-nya. practice-nya gitu, terus gue nonton live-nya mereka itu gue yang kayak anjir lagu bagus banget, apalagi setelah gue tahu artinya. Ini tuh lagu BTS, lagu yang menceritakan BTS banget gitu, perjuangan BTS banget itu. Dan ya udah sekarang tuh gue dikit-dikit run bulletproof run, ya you got the run bulletproof. Sesuka itu gue sama BTS Run, memang bagus banget ini lagu. Padahal sebelumnya BTS juga udah ada lagu Run Iya, yang berjudul lagu Run. run, iya bener juga. Ada lagu Ada lagi ya? tapi lagu BTS Run ini awalnya gue tuh Yet to Come, tapi setelah ada Run dan setelah tahu pokoknya BTS Yet to Come bagus, tapi Run, wah gila sih bagus banget. Itu gue bahkan Dalam berharap ya. ya kalau misalnya Jin itu belum hamil, kalau kan BTS tuh sekarang dapat nominasi Grammy. Kalau mereka diundang di Grammy, tampil Tampil Run. itu. Nggak itu semua artis yang tampil kayak kok bisa mereka tampil kayak gitu. Kayak Bagus dance-nya banget. power banget tapi suaranya tetap stabil Iya, gitu, gokil kayak sih. pasti mes banget sih. Dan ada formasi tong loh yang RM di tengah, 3 kiri, Iya, Tiga iya. kanan. yang Iya. 3 kiri, 3 kanan yang Magnet. ini apa yang magnet Iya. itu yang wah anjir keren banget. Pokoknya ini lagu yang benar-benar lagu yang seru, BTS keren. banget lagi. Iya, BTS banget dan bagus banget buat di performing. Jadi Makin BTS Run masuk. masukin. Lanjutin. Selanjutnya di peringkat ke-7 versi kita ada Jessie dengan lagunya Zoom. I see you looking at my PIC. Zoom in. Zoom out. Ya, gimana nih pendapat kalian tentang lagu Jessie Zoom? Kenapa? Gue sih Zoom suka kita sih masukin? lagu Jessie Zoom in, Dia Zoom suka out banget gitu guys. kan, iya. Gua nge-gym sama dia muter lagu Zoom dulu guys. Selain karena emang lagu ini viral ya, apalagi di TikTok ya viral banget, banyak yang ngedance gini walaupun nggak jago-jago banget ngedance gitu Iya, kan ya. tapi ngikutin dance ini ya. Karena nggak susah-susah banget juga ininya. Suara Mbak Jessie nih ya, emang enak banget Iya. gitu. Terus part vokal sama part dia nge-rap tuh kayak beda. Beda. Ada perbedaannya. Iya. Lu dengerin lagi nanti. Iya. Itu ada perbedaannya, Bang. Terus kita emang tidak meragukan lagi ya vokalnya Mbak Iya. Jessie. Terus emang lagunya juga apa ya? Balik lagi candu. Iya, lagu candu, secandu itu Iya, gitu. pagi Pak. Bener-bener kayak apa ya, penyambung yang pas dari Nunu Nana Iya. gitu. Nah, iya, Nunu bener. Nana udah candu nih, akhirnya sekarang balik dengan Zoom yang juga candu banget. Lebih Candu. candu lagi. Dan Viral di TikTok gitu ya. musiknya kan lights, camera, action. Cekrik ada bunyi gitu ya kan, itu keren banget Ah, tuh. bener-bener. Idenya untuk masukin action, krik, I see you. Itu keren banget sih emang lagu. Lagunya keren, MV-nya keren, lagunya keren gitu. Jadi ya Bajisnya makanya keren. kita masuk. Karena lagunya emang secandu itu ya, guys. Iya. Gua ampe kayak gimana ya? Denger iya di gym diputer mulu ya, Iya, ya. bener. Jadi kita dikit-dikit Bahkan ya Bang, kalau Enak, cewek pengen ya lagi banget. beres I rumah see nih ya, you. lagi nyapu, lagi ngepel, terus nih denger lagi Jadi semangat. Iya, jadi lebih energetik nih gue Iya. nyapunya ini. itu Gitu. Bawa kekuatan dari positive lagu Zoom. vibes banget ya. Iya. Lanjut Win. Ya. Selanjutnya di peringkat 6 versi kita ada IVE dengan lagunya Love Dive. Narcissistic, my god, I love it. Oke guys, Love Dive udah jelas ya, nggak mungkin nggak masuk Iya. secara Love Dive itu Song of the Year di berbagai ajang penghargaan Iya. tahun ini. Se-viral itu di Korea, memang lagunya materinya bagus banget. Dan gue suka lagu ini karena sekali lagi
tadinya kan girl group tuh kayak girl keras mulu, muncul IVE dan berani dengan lagu seperti Love Dive ini yang seasik dan se-easy listening itu gitu. Makanya gue suka. Sebenarnya kan kalau untuk tahun ini mereka tuh dua tuh, Afterlife sama Love Dive kan. Tapi emang Love Dive yang emang viral banget sih. Afterlife kayaknya udah rusak gara-gara Assalamualaikum. Kagak ada. Nggak, tetep bagus. Tapi gue tetap kesel tuh yang bikin tren Assalamualaikum Papi itu tuh di TikTok sama Afterlife. Nggak, tapi emang Love Dive tuh lagunya sekuat itu sampai akhirnya banyak yang suka gitu. Dan ya itu buktinya adalah bahkan Song of the Year di mana-mana di ajang penghargaan udah hampir sapu bersih. Song of the Year hampir selalu Love Dive tahun ini gitu. Jadi memang ini lagu yang nggak mungkin nggak kita masukin karena sebagus itu. Nah, akhirnya nih kita masuk ke top 5. Oke. Apakah ada kesukaan Anda di sini? Oke. Lanjut, Win. Peringkat 5 versi kita ditempati oleh Enhypen dengan lagunya Polaroid Love. It's like a Polaroid light 사랑촌스러운 Polaroid Love. Ya. Gimana nih menurut kalian tentang lagu Polaroid Love nih? Ya kan secara candu juga tuh. Candu, gue muterin ini mulu dulu di awal-awal tahun. Iya, Polaroid Love. Liriknya ya, Bang. Iya. Bikin kayak inget tuh kungkung. Iya. Ya. Kungkung. Terus Apa sih artinya? kungkung tuh yang berdebar. Oh, berdebar. Oh. Kan dugun Iya, Kalau di Jepang doki-doki. Iya. Yang gue suka dari lagu ini nadanya. Emang enak banget Terus nadanya. falsetonya juga enak Iya, banget. itu juga enak banget ya. Itu sih kalau menurut gue itu yang bikin enak ya, makanya kita juga masukin ke list ini gitu. Terus judulnya juga bukan unik sih, lebih ke gampang diinget. Iya, Ya kan, Polaroid Polaroid Love. Dan Nah, lagu ini juga viral di TikTok di Iya. awal tahun tuh viral banget di TikTok. Benar. Gue awal gue kira ini lagu barat bukan lagu Korea. karena It's judulnya like juga a Iya. kan yang terakhir gitu. Ngerti. It's like a Polaroid love. Gue kira itu lagu band-band barat gitu. Pas gue tahu lagu Enhypen gue kayak dan ini bukan title track, gue Iya, kaget. bener. Ini bukan Bukan title title track. track. Tapi langsung famous di mana-mana kan. Itu keren banget mungkin sih. karena ininya juga enak ya, apa Nadanya. Emang nadanya yang paling Asik, menjual sih iya. gitu. Makanya semoga akan ada Polaroid Love selanjutnya dari Enhypen. Enhypen. Gua akan langsung nge-stan banget sih kalau lagunya kayak gitu mulu. Pasti keren banget sih gitu. Ditunggu. Ya. Selanjutnya di peringkat keempat versi kita ada Treasure dengan judul lagunya Darari. 널 보고 있으면 막이 Sebelum lu berdua komen ya, jujur aja nih, gue suka banget sama lagu Darari, apalagi yang versi remixnya. Darari. Dia emang maniak rock nih emang nih. Kalau gue jujur malah lebih suka versi aslinya, bukan versi Iya, remixnya. gua Sorry ya, juga. bukan maksud Walaupun begitu ya, sama-sama guys, ya. suka, sama-sama suka semuanya gitu. Tapi tetap lebih suka yang versi aslinya gitu. Dan kita semua tahu sebenarnya Treasure sendiri tuh bukan dua kali comeback dengan lagu utama Jik Jin sama Hello. Enak, suka dua-duanya juga gue. Iya. Tapi gue nggak bisa. Ya kita bertiga juga paling kenal, dia berdua kan bukan Treasure Maker nih guys. Mereka juga paling kenal lagu Darari karena emang viral banget kan di awal-awal tahun ini gitu. Bahkan challenge Darari itu challenge paling banyak dilakuin kalau gua nggak salah di TikTok itu. Memang lagu Darari seenak itu, bahkan gua sempet bilang bahwa kalau sampai Treasure pakai konsep dengan lagu-lagu kayak Darari ini bakal gede banget sih namanya, karena Darari padahal bisa tapi bisa sepecah itu gitu. Tapi sayangnya sang penciptanya sudah tidak di Treasure. Tapi gak apa-apa. Maksud gue ya itu intinya tetap lagu ini waktu di semester pertama gua naruh lagu ini di peringkat 1 gitu. Sekarang sih di peringkat 4 ya nggak apa-apa gitu karena emang selera bertiga jadi ini di peringkat 4 gitu. Tapi ya gua harus bilang bahwa Darari seenak itu sih men. Emang lagu easy listening, lagu comfort bener, yang easy bisa listening banget. bisa lu taruh kalau lagi pusing sama kehidupan, setel Darari. Nah, Bener. pelong otak lu gitu. Bener. Nah, itu Ya, makanya kalau mau buat Darari. olahraga yang versi remixnya. Iya. Emang dia remix Emang jujur gue pemain bass guys. awalnya kita pengen gitu, versi remixnya aja bang. Enggak kata gue yang aslinya kata gue gitu. Akhirnya kita berdebat. Ya kan yang asli anjir. Iya, nggak apa-apa, orang beda-beda. Mungkin Iya. ada yang suka versi Kan gue bilang nggak suka, apalagi Iya. kan itu yang biasa juga gue suka. Iya, gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke top 3. Akhirnya 3 besar nih guys. Peringkat ketiga versi kita ditempati oleh New Jeans dengan lagunya Hype Boy. 'Cause I know what you like, boy. Oke, gimana nih komennya buat Hype Boy? Sebenarnya ya Bang ya, kita tuh bingung nih mau masukin Hype Boy apa Attention. di Attention Apa atau Dito? Dito. Ya, karena enak semua ya. Sebenarnya Dito enak ya. Betul. Cuman kalau buat Akhirnya kita milih Iya.
Hypeboy karena Hypeboy. di antara 3 itu emang yang paling kita ulang-ulang sih sebenarnya Hypeboy. Hypeboy. Walaupun Dito karena lagu baru juga sering kita Iya, ulang-ulang benar-benar. Terus vibes-nya juga vibes ceria banget. Terus Iya. lagu ini kan tentang Gua sampai hafal dance itu yang refnya saking enaknya lagu gitu. fresh banget. Terus apa namanya? Dia nostalgic tapi tetap modern. Iya gitu, Ya. benar-benar lagunya terasa kayak lagu K-pop Gen 2 gitu, Iya. tapi tetap terasa Tetap- modern Iya. ya benar. Ada inian modernnya juga gitu. Dan ini lagu nggak ada rapnya. Iya, benar. Nunjukin kayak ini loh lagu K-pop sekarang bisa loh bagus benar. tanpa ada rap gitu, tanpa maksain ada rap Rame gitu. lagi. Dan rame lagi. Banyak yang didengarkan sampai. Nah, Terus lagunya juga catchy, terus koreonya juga fun banget. Gua Gampang suka di- banget gitu. ya. Dan Makanya ya itu, gua lagu ini kalau sampai nggak masuk marah banget gua karena lagu ini emang Enak seenak itu. Emang enak. Walaupun Dito juga nih yang lagi keluar kan Dito dan enak banget juga guys gitu. Cuman lagu Hypeboy itu viralnya sampai di mana-mana loh. Ada Iya, tempat benar. tersendiri. Iya, sampai Keenakannya tuh. aktor aktris juga nge-cover. Bahkan yang wajib militer. Iya, dia nge-cover. orang-orang wamil juga nge-cover lagu Iya. ini gitu. Se viral itu lagu ini gitu. Se-viral dan semenyenangkan itu lagu. Makanya kita pilih di peringkat ke Tiga. 3. Nah, saatnya runner up versi kita ditempati oleh Blackpink dengan lagunya Pink Venom. Nah, gimana nih pendapat kalian tentang Pink Venom? Ini runner up kalau kita. sampai nggak masuk, Mengingatkan dari gue ngomel. Aduh. Blackpink harus Tapi emang masuk seenak sih. itu sih, Bang. Tapi jujur awalnya kan pilihannya antara Pink Venom sama Shutdown ya, selaku Iya. dua lagu yang Iya. dipromosiin gitu. Sebenarnya kalau gue pribadi suka banget semua lagu di Bonpink gitu. Cuman untuk karena title tracknya kita pilih antara Shutdown dan Pink Venom, akhirnya kita pilih Pink Venom karena Pink Venom masih lebih asik didengerin terus-terusan sampai Iya. sekarang gitu. Dan Pink Venom ini sekali lagi menunjukkan betapa hebatnya Blackpink dan juga Teddy produsernya, karena ini kan sebenarnya Pink Venom ini lagu apa ya, lagu template-nya Blackpink gitu. Setiap tahun kalau setiap kali Blackpink comeback pasti ada lagu yang modelan Pink Venom, lagu yang beatnya kenceng, yang enak buat dance gitu. Kayak 2018 tuh Du, 2019 tuh ada Kill This Love, Yeah. 2020 ada How You Like That, dan ini adalah Pink Venom gitu. Bahkan sering banyak yang bilang lagu Blackpink gitu-gitu aja. Cuman jujur untuk Pink Venom ini itu beda dari sebelumnya, karena biasanya lagu Blackpink yang modelan template gini itu bagian killing part atau refnya itu semangat powerful. Let's kill this love, hit you with that Drew, how you like that, kan gitu kan. Maksudnya lagu-lagu yang powerful. Ini lagunya sama kayak sebelumnya, masih template, tapi justru di bagian killing partnya sekarang dibikin halus, seduktif, dan seksi gitu kan. Iya. That's that Pink Venom, get them gitu. Kata gue pertama nonton ini kayak anjir, pinter banget Teddy akhirnya lagu ini masih template tapi diubah sedikit, tapi perubahannya bener-bener apa ya bahasanya ya, bener-bener berpengaruh banget sama lagu gitu, dan bikin jadi dijadiin YouTube Short iklannya ya kan? Iya, iya. Makanya Blackpink. Bener. bener kan? saking apa lagu ini tuh Iya. se-viral itu dan sebagus itu, makanya akhirnya kita pilih di peringkat Nomor kedua gitu, karena emang ya Blackpink kelasnya itu membuktikan, lagu ini juga membuktikan bahwa Blackpink even nggak comeback 2 tahun, Iya. sekali comeback pecah men. Pasti. Nggak ada nggak pecahnya Blackpink gitu, makanya kita pakai di peringkat kedua. Lanjut Win. Oke, akhirnya kita sampai di peringkat pertama kita. Ini debatnya panjang banget nih guys. Waduh. Di antara 15 lagu ini, kita pilih yang mana yang cocok Oke. untuk peringkat pertama, dan akhirnya tiga-tiganya setuju untuk lagu ini. Apa Win lagunya Win? Ya, peringkat pertama versi kita, versi ID Sibling, yaitu G-Idol dengan lagunya Tomboy. Yeah, I'm tomboy. Nah, kenapa G-Idol Tomboy bisa jadi peringkat pertama kita? Versi kita, iya. Aduh. Karena emang sebagus itu men. Betul. Lagu Tomboy jujur-jujuran Terus aja. berani juga Iya, ya berani. bakal Nah, liriknya. lagu Tomboy itu sebenarnya kan kita antara Tomboy sama Nude kan. Iya. Nude juga bagus dan juga berbeda dari lagu K-pop sebelumnya, juga Perfect All Kill sama kayak Tomboy. Cuman Tomboy itu nggak ada matinya, sampai akhir tahun pun kalau kita dengerin lagi tetap seseru itu, sebagus itu. Dan lagu ini kenapa akhirnya kita bertiga pilih guys, karena kita sepakat kalau lagu ini beda sama lagu K-pop kebanyakan gitu. Kalau kalian sadar lagunya ini lebih ke rock loh, musiknya Iya. bener-bener lebih ke rock gitu. Gitarnya Dan kedengeran. yang nyanyiin cewek, yang nyanyiin girl group, musiknya lebih ke rock. Dan emang seberani itu, bayangin title track pakai lirik yang disensor kan. Iya. Dan sesekali mereka kalau lagi off air, bahkan kemarin sempet di salah satu ajang penghargaan mereka nggak disensor, Iya, mereka iya. udah nyanyi yeah I'm fucking tomboy gitu, keren Bahkan banget. kalau di acara-acara yang mereka datengin yang off air ya, Iya. yang nggak perlu disensor itu, bahkan
membernya nggak nyebut itu lirik itu Iya, gitu, tapi tapi penontonnya iya, pada kenceng sendiri yang banget ngomong gitu ya. Memang ini lagu kayak apa ya? Ya ini harus diakui, ini bikin kita makin respect sama Soyeon, sejenius itu. Yap. Soyeon, dia menciptakan lagu ini, berani dia, bayangin waktu kejadian waktu Tomboy comeback atau G-Idol comeback dengan Tomboy ini kan, G-Idol itu udah nggak comeback setahun dan udah sebelumnya itu sempet kena kayak masalah gitu yang salah satu membernya ada yang keluar kan gitu. Ketika comeback lagi ini mereka bahkan nggak apa ya bahasanya, mereka cerita tuh kalau mereka nggak punya harapan tinggi banget gitu, yang penting bisa comeback gitu. Taunya lagunya sepecah ini, dan makin ke akhir, maksudnya itu kan dirilis awal-awal tahun nih lagu ini, tapi sampai kesini pun masih sekeren itu lagunya kedengarannya gitu. Makanya ya Tomboy sih nggak ada alasan untuk Kak Billy nomor 1, karena sekali lagi ya, karena lagunya berbeda, lagunya berani, lagu rock dinyanyiin cewek, liriknya berani gitu, liriknya benar-benar kayak woman empowerment banget, makanya kita taruh di peringkat ke-1. Nah guys, itulah 15 lagu K-pop terbaik 2020 versi kita, versi IDC Bling ya. Sebelum itu ada yang mau disampaikan oleh Bang Isan? Ya itu aja, gue ulang lagi yang di awal tadi. Ini adalah 15 lagu terbaik versi kita bertiga. Kalau kalian nggak setuju atau beda pandangan, nggak usah marah-marah, nggak usah baper, tulis aja lagu-lagu favorit kalian di kolom komen gitu. Atau kalian pengen bikin konten sendiri kayak gini, ya bikin aja, nggak apa-apa gitu. Intinya itu 15 lagu favorit kita terbaik versi kita di tahun ini. Dan of course kedepannya di tahun 2023 kita berharap lagu-lagu K-pop juga sebagus tahun ini gitu. Karena lagu tahun ini bagus-bagus banget sebenarnya gitu. Di luar 15 ini sebenarnya masih banyak lagu bagus lain gitu kan. Karena kita naruhnya 15 ya 15 gitu. Itu juga melalui perdebatan panjang Iya, ini aja udah susah banget nentuinnya karena kita nentuin 15 gitu. Apalagi kalau kita bikin 10 doang, bingung nentuinnya gitu. Itu ya. Oke guys, itu aja untuk K-Popcast episode 3 kali ini. Pokoknya terus dukung kita, dukung channel IDC Bling biar makin maju. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Komen, Juseo. Thank you guys, bye.